Shalom, sahabat Gembala Agung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu. Hari ini saya ingin membawakan tema bagaimana caranya menghadirkan mukjizat dalam kehidupan kita. Kalau bicara mukjizat, setiap kita pasti menginginkan hal itu. Kalau bicara mukjizat, pasti semua kita akan tunjuk tangan dan berkata, Tuhan, saya mau mendapatkan mukjizat. Ya saudara, hidup ini makin sulit. Terlebih karena pandemi yang sedang kita hadapi. Betapa banyak orang yang terjerat dalam kesulitan, baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha besar, baik itu orang-orang yang dulunya seperti sudah nyaman, tapi banyak yang terjerembab karena hal yang tak disangka-sangka itu boleh terjadi. Nah saudara, dalam masa yang sulit seperti sekarang ini, kita membutuhkan mukjizat Tuhan. Dan percaya satu hal, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Kalau mukjizat itu dulu dia berlakukan, maka hari ini pun perbuatan yang sama dia sanggup lakukan juga dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini kita akan bicarakan persoalan bagaimana caranya, sikap apa yang harus kita perbuat supaya mukjizat itu boleh terjadi dalam hidup kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52 yang berbicara tentang seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, yang saat itu saudara dalam posisinya sebagai pengemis, orang yang tak dianggap, orang yang miskin, dan bahkan dia menjadi orang yang buta saudara. Nah yang terjadi saat itu ketika Yesus ada di kota Jericho dan sedang mau keluar dari kota Jericho, nah dia mendengar karena pengemis itu, si Bartimeus itu ada di pintu gerbang di kota Jericho. Nah dia mendengar bahwasanya keramaian itu terjadi karena orang yang lewat itu adalah Yesus. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Alkitab kita mencatat dia berseru di tengah-tengah kerumunan orang banyak ini, di tengah-tengah situasi di mana Yesus yang menjadi pokok fokus dari orang banyak, Bartimeus berseru dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian saudara, dia kembali lagi berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu kemudian kerumunan itu mulai terganggu dengan teriakan-teriakan dari Bartimeus. Bahkan di antara muridnya ada yang menegur dia, berkata, diamlah katanya. Kamu diam, jangan buat keributan di sana. Dan kemudian Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus dan berkata, suruh dia datang kepadaku. Dan ketika itu Yesus berkata, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Lalu dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan saat itu, seketika itu juga, maka Bartimeus dicelikkan matanya. Suatu perbuatan mukjizat yang luar biasa. Saya percaya saudara, yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang beyond our imagination, di luar daripada akal sehat kita, di luar daripada nalar kita, di luar daripada logika kita. Nah, saya tidak tahu apa yang jadi problema, apa yang jadi pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin segala sesuatu menurutmu saat ini, situasimu tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kelepasan. Semua sudah terjerembab, semua sudah mengarah kepada satu jalan, yaitu kebangkrutan, yaitu perpisahan, yaitu yang namanya segala sesuatu yang gak baik pasti akan terjadi. Tetapi dengar ini baik, kalau engkau masih beriman kepada Tuhan, mukjizat itu masih bisa terjadi dalam hidupmu. Dan kita belajar dari Bartimeus, kenapa dia pada akhirnya mendapatkan mukjizat daripada Allah, karena dia memiliki sikap yang membuka jalan di mana mukjizat itu boleh terjadi dalam kehidupannya. Hal yang pertama Bapak Ibu adalah berserulah kepada Tuhan Yesus. Bartimeus gak punya apa-apa selain daripada pendengaran saudara. Dia gak pernah lihat wajah Yesus seperti apa. Tetapi ketika dia mendengar bahwasanya keramaian itu terjadi karena seseorang yang luar biasa, yang lagi trendsetter saat itu, yang bernama Yesus sedang melintas di hadapannya. Dan ini menjadi momentum buat dia. Dia berseru dengan suara yang lantang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, banyak kali di antara kita mukjizat tidak terjadi karena apa? Kita nggak mau berseru kepada Tuhan. Atau ketika kita berseru, kita hanya sekedar berseru.
Ketika mungkin satu kali berseru tidak terjadi apa-apa. Ketika satu kali kita memohon kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan belum jawab doa kita, lalu kita berhenti sampai di sana. Tetapi yang dilakukan oleh Bartimeus adalah dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Artinya terus menerus dia meneriakkan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pak Bu, kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau itu menjadi suatu yang kebutuhan kita yang sangat pelik dan sangat urgent buat kita, maka jangan mau menyerah. Teruslah berseru. Berseru-seru kepada Tuhan. Supaya memohon kepadanya supaya pertolongan itu hadir di dalam kehidupan. Bartimeus akhirnya mendapatkan perhatian Tuhan. Karena sikap pantang menyerahnya yang terus berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jangan menjadi orang yang gampang menyerah. Jangan menjadi orang yang meninggalkan doa hanya gara-gara doamu belum dijawab oleh Tuhan. Teruslah meminta, teruslah berseru, teruslah memohon kepadanya. Sampai Tuhan mengalihkan fokusnya kepada kita. Dan kedua, saudara, apa yang menjadi sikap daripada Bartimeus sehingga pada akhirnya mukjizat itu boleh terjadi dalam hidupnya. Yang kedua adalah dia tidak menjadi orang yang terpengaruh oleh sekelilingnya. Saudara, saat itu orang banyak menegur dia supaya diam, jangan lagi berseru karena dia bagian yang gak penting. Supaya dia tidak lagi berseru-seru karena mengganggu orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Apakah dia mengalah? Apakah dia diam? Apakah dia pergi dari sana? Enggak. Alkitab kita mencatat setelah ditegur oleh orang banyak, justru pada ayat 48, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Pak Bu, jangan mau teralih oleh apapun. Jangan pernah mau bimbang oleh apapun. Banyak dari kita berhenti untuk mengikut Tuhan. Banyak dari kita nggak mau lagi beriman kepada Tuhan. Hanya gara-gara sesuatu yang belum terjadi. Hanya gara-gara Tuhan bilang waktunya belum tiba. Kemudian kita mendengarkan dari orang lain. Sudahlah, ngapain naik kamu berdoa. Lalu kita menjadi orang yang mengikuti saran yang nggak baik itu. Nggak ada perubahan juga kepada suamiku. Sudahlah, cukuplah, nggak usah lagi lah kita mendoakan suamiku. No, saudara. Jangan pernah keadaan merubah kehidupanmu. Jangan pernah keadaan merubah imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah situasi membuatmu teralih untuk berhenti memohon kepada Tuhan. Pak Bu, bahkan dalam kehidupan yang paling parah sekalipun, teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh situasi apapun yang di sekelilingmu yang tidak mendukungmu untuk tetap berseru dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bartimeus tidak memilih untuk diam. Bartimeus tidak memilih untuk pergi karena dia tersinggung dihina orang seperti itu. Tetapi dia memilih untuk terus berseru, untuk terus berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang menyerah dalam hidup. Saya mau katakan, ketika kita memilih untuk menyerah, maka sudah selesai. Takkan terjadi apa-apa. Karena itu jangan pernah menyerah sebagai orang percaya. Ketika engkau tidak menyerah, harapan itu tetap ada. Ketika kita terus berseru, lihatlah apa yang jadi pengharapanmu bisa menjadi kenyataan. Lalu kemudian saudara, sikap hidup Bartimeus yang luar biasa sehingga mukjizat boleh terjadi adalah ketika dia diperhadapkan kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Alkitab kita mencatat, dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saya enggak melihat ada sedikit pun keraguan dari Bartimeus di sana. Dia enggak berkata kepada Yesus, Guru kalau bisa, Tuhan kalau boleh,
Tuhan kalau kau sempat, Tuhan kalau kau mampu, Tuhan kalau kau ada waktu. Tidak. Apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Langsung dia berkata, "Rabbuni," supaya aku dapat melihat. Apa yang nampak dari sana? Dia punya iman. Tuhannya itu sanggup memberikan sesuatu yang di luar nalarnya, di luar daripada kemampuannya, yaitu membuat dia yang buta bisa melihat. Jangan kecilkan permohonanmu, jangan kecilkan mimpimu, jangan kecilkan harapanmu. Orang sekelilingmu mungkin berkata, "Apa doamu itu? Mana mungkin akan ada pertolongan, mana mungkin akan ada jalan keluar lagi. Pasti kau terpuruk." Saya mau bilang itu semua adalah pengalihan. Itu semua adalah jalan iblis untuk membuat kau undur. Kau harus punya iman ketika kau menaikkan doamu. Kau harus punya iman ketika kau menaikkan yang namanya keinginan dan kerinduanmu kepada Tuhan. Kau harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwasanya apa yang kau minta, apa yang kau mohonkan kepada Tuhan itu, Tuhanmu sanggup memberikannya kepadamu. Saudara, kita membutuhkan mukjizat Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan mau memberikan mukjizat itu atas kita semua. Sebab apa? Dia mau namanya ditinggikan. Dan kita semua akan menyadari, oh iya, ternyata kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya nggak akan bisa. Karena itu saudara, harapkanlah mukjizat pada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Datang pada Tuhan Yesus. Datang padanya dengan terus-menerus, tidak gampang menyerah. Dan kemudian mintalah dengan segala keyakinan, dengan iman yang penuh bahwasanya Tuhan kita itu sanggup memberikannya buat kita. Kalau Bartimius boleh mendapatkan mukjizat dengan sikap hidup yang seperti itu, saudara dan saya juga pasti akan mendapatkan hal yang sama dari Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sama yang disembah oleh Bartimius juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.